Pada saat saya tinggal di Tangerang, saya melihat banyak banget persoalan yang memang harus kita urus bersama. Yang paling mendasar itu adalah masalah lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan juga pendidikan. Udah punya kemandirian ekonomi, baru saya mau masuk ke politik. Tetapi semuanya itu berubah ketika ada beberapa diskusi saya dengan teman-teman di wilayah Tangerang. Kita melihat ya pertumbuhan anak-anak muda kita di kota Tangerang itu, dan kota Tangerang kan sangat padat, tetapi ruang lingkup untuk mencari pekerjaan sangat susah. Sangat susah, dan rata-rata banyak dari perantauan juga yang apply, sehingga teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di kota Tangerang kadang porsi dan posisinya agak tergeser. Maka dari itu memang kita harus bekali dari sisi pendidikan supaya nanti SDM-nya bisa lebih baik dan lebih maju gitu. Selama menjadi dewan ini memang karena ini pengabdian ya. Jadi kalau anggota dewan itu bukan pekerjaan buat saya, tetapi pengabdian. Jadi memang warna baru lah dalam hidup saya. Sejauh ini istri saya sangat mendukung, selalu mensupport saya, apalagi keluarga besar di sana di Tangerang. Kenapa saya juga bisa terpilih, nggak terlepas dari dukungan keluarga istri saya yang ada di kota Tangerang, sehingga saya bisa mendapatkan kursi dan terpilih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Tajuddin dalam acara Bincang Santai. Dimana kali ini, pada Bincang Santai kali ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Banten. Kita akan berbincang langsung bersama salah satu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional atau Partai PAN. Kita sudah bersama dengan Bapak Fadel Islami Rahmat nih. Gimana Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Beliau ini salah satu anggota Dewan Muda ya Pak ya? Alhamdulillah. Anggota baru juga di Provinsi Banten, sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Kita akan mengulik informasi tentang beliau ini, seperti apa sosok beliau, bagaimana riwayat kehidupan beliau hingga menjadi anggota DPRD di Provinsi Banten ini. Jadi kita saksikan gimana kisah tentang Kang Fadel atau Pak Fadel nih ya. Ya, siap. Pak, boleh diceritain nih Pak? Panggil Kang aja. Kang aja nih ya. Nih Tribuners kita panggil Kang karena memang beliau salah satu anggota Dewan Muda di Provinsi Banten. Ya. Kita akan mengulik informasi nih Pak. Siap. Kang Fadel, gimana nih riwayat kisah tentang Kang Fadel sebelum menjadi anggota Dewan di Provinsi Banten ini. Kang Fadel ini sosok seperti apa sih Kang? Baik, jadi sebelum saya menjadi anggota dewan nih, Kang, saya kan wisuda dan lulus itu sekitar tahun 2016. Terus tahun 2016 saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan kerja di berbagai perusahaan swasta, mulai dari perbankan, terus otomotif dan juga lain-lain. Nah, seiring berjalan waktu, tahun 2019 saya menikah dengan istri yang notabene juga warga asli Banten. Lokasinya di Tangerang, istri saya. Nah, setelah saya nikah, saya memutuskan untuk stay di Tangerang 2019. Nah, seiring berjalannya waktu, saya resign dari pekerjaan saya, dari banker, dari bank. Saya mendirikan beberapa usaha kecil sampai ini juga masih berjalan. Nah, di tahun 2019 ke tahun 2024 saya mendapatkan banyak ajakan dan tawaran dari teman-teman yang sudah berkecimpung di partai politik. Ada beberapa, tetapi yang paling saya merasa nyaman ya mungkin sekarang ya di Partai PAN. Tapi sebelumnya memang saya waktu kuliah juga aktif di kampus, dan juga kebetulan ibu saya juga dulu anggota DPRD provinsi, tapi di provinsi yang berbeda. Nah, dari situlah saya banyak mendapatkan ilmu dan juga gambaran tentang politik. Pada saat saya tinggal di Tangerang, saya melihat banyak banget persoalan yang memang harus kita urus bersama. Yang paling mendasar itu adalah masalah
lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan dan juga pendidikan. Kita melihat di Kota Tangerang itu jumlah angka pengangguran sangat tinggi sampai hari ini. Dan itu saya akan upayakan terus gimana caranya pemerintah hadir dan memberikan solusi. Dari sisi pendidikan juga ya masih alhamdulillah kesini udah mulai bagus karena ada program dari Pak Gubernur, program pendidikan gratis bukan hanya di negeri tapi juga di swasta. Ya. Nah, kalau Kang Fadel sendiri asli Banten atau asli mana nih, Kang? Saya sekarang asli Banten. Maksudnya dulu saya sekarang KTP Banten, dulunya saya dari luar Banten. Luar Banten. Dari luar Banten merantau. Kalau nggak salah kelahiran Makassar ya? Aku lahir di Makassar, benar. Kelahiran Makassar nih. Untuk jadi anggota dewan sendiri ini udah cita-cita atau seperti apa nih, Kang? Sebenarnya bukan cita-cita sih, tapi memang ada arah dan opsi ke sana, tapi nggak di usia muda gitu loh. Mungkin nanti ketika mungkin saya udah matang, mungkin di usia, maksudnya matang dalam hal bisnis ya, ekonomi, udah punya kemandirian ekonomi, baru saya mau masuk ke politik. Tetapi semuanya itu berubah ketika ada beberapa diskusi saya dengan teman-teman di wilayah Tangerang. Yang tadi salah satunya bagaimana caranya kita bisa menyikapi masalah angka pengangguran ini, khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Tangerang. Nah, kalau nggak salah itu sekarang ada di Dapil Banten 7. Banten 7. Banten 7 yang meliputi Karawaci, Tangerang, Batu Ceper dan lainnya. Ya. Nah, untuk daerah Dapil sendiri itu apa yang persoalan yang sedang dihadapi sehingga tergelitik gitu akhirnya memutuskan untuk maju di DPRD? Ya baik. Jadi itu yang tadi saya katakan di awal, memang masalah sekali lagi masalah lapangan pekerjaan. Ya. Kita melihat ya pertumbuhan anak-anak muda kita di Kota Tangerang itu, dan Kota Tangerang kan sangat padat, tetapi ruang lingkup untuk mencari pekerjaan sangat susah. Sangat susah, dan rata-rata banyak dari perantauan juga yang apply, sehingga teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di Kota Tangerang kadang porsi dan posisinya agak tergeser. Makanya dari itu memang kita harus bekali dari sisi pendidikan supaya nanti SDM-nya bisa lebih baik dan lebih maju gitu. Sekarang kan kebetulan periode pertama jadi anggota dewan di Provinsi Banten, dan ini udah hampir 1 tahun ya? Sudah setahun lebih ya. Nah, kalau untuk menjadi dewan selama setahun ini gimana nih kesan dan rasanya? Baik, jadi selama menjadi dewan ini memang ini karena ini pengabdian ya. Jadi kalau anggota dewan itu bukan pekerjaan buat saya, tetapi pengabdian. Jadi memang banyak warna baru lah dalam hidup saya. Yang tadinya saya bisa tidur cepat jam 8, sekarang saya tidurnya bisa jam 1 malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Karena kenapa sampai malam pun memang kita mesti mendapatkan berbagai aduan dari masyarakat. Misal karena saya di Komisi 5 yang membidangi masalah kesehatan, banyak warga saya yang ketika malam-malam yang mau berobat di rumah sakit kadang nggak mendapatkan kamar, ya kan, kadang nggak mendapatkan pelayanan yang baik, jadi menghubungin saya sebagai perwakilan dia, jadi saya bisa berkomunikasi langsung ke pihak rumah sakitnya untuk gimana masyarakat kita, masyarakat saya, khususnya milik saya, itu mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik. Itu salah satu contoh. Yang kedua, juga banyak banget agenda-agenda, misalkan kayak kondangan, kita harus lebih sering hadir, ya kan, sehari bisa 6, 7. Terus kalau ada tahlilan juga, terus belum ada kalau misalkan ada teman-teman aktivis ataupun kelompok yang ingin berdiskusi sama kita, kadang kita nyampe rumah sore tetapi istirahatnya bisa sampai tengah malam banget, karena kita dari sore sampai malam itu terus lanjut menerima tamu dan juga menerima aduan. Itu mungkin sedikit cerita nih, ada nggak cerita menarik ketika sudah jadi anggota dewannya yang mungkin nggak bisa dirasakan, tapi ketika udah jadi anggota dewan ya kayak tadi tiba-tiba malam segala macam ada datang ke rumah untuk menyampaikan keluhan. Ada nggak yang menarik sampai saat ini yang bisa terkesan gitu tuh? Ya sejauh ini sih maksudnya semuanya sih belum ada yang sesuatu yang ini ya terkesan ya. Cuman memang balik-balik lagi kita harus mengerjakan dan menampung semuanya karena memang sudah tugas dan fungsi kita. Kalau misalkan terkesan itu ya itu kayak misalkan ada orang sakit, ya kan, yang nggak mendapatkan pelayanan, kita bisa bantu, itu suatu kepuasan buat saya, ya kan, karena gimana pun masyarakat kita susah, mungkin nggak punya biaya ataupun nggak dilayani di rumah sakit, karena kita hadir
di tengah-tengah masyarakat, akhirnya mereka bisa mendapatkan perawatan yang baik. Itu sangat berkesan buat saya. Nah kebetulan mungkin Tribuners juga kenal banget sama Mas Fadel, Siap, apalagi makasih. beliau salah satu selain tokoh muda, beliau juga suaminya Mbak Musdalifah Iya, ya. benar-benar. Nah kalau dari keluarga sendiri gimana nih Mas? Kalau dari keluarga Kang Fadel ada dukungan nggak untuk terjun ke DPRD ini? Ya, sejauh ini istri saya sangat mendukung saya terjun di politik karena memang istri saya juga mengetahui saya kalau saya dulunya juga memang sering aktif di kegiatan-kegiatan dan juga organisasi, sehingga istri saya tuh selalu menilai memang kamu pasti bisa dan pasti kalau kamu serius pasti kamu akan bisa menggapai apa yang kamu cita-citakan. Sejauh ini istri saya sangat mendukung, selalu mensupport saya, apalagi keluarga besar di sana di Tangerang. Kenapa saya juga bisa terpilih nggak terlepas dari dukungan keluarga istri saya yang ada di Kota Tangerang, sehingga saya bisa mendapatkan kursi dan terpilih. Setelah jadi anggota dewan hampir 1 tahun ini, kalau Kang Fadel sendiri ngelihat Banten ini seperti apa nih? Saya melihat Banten ini sebagai wilayah dan provinsi yang sangat strategis, sangat potensi. Kita melihat lokasi kita sangat dekat dengan Jakarta, sangat dekat juga dengan Sumatera, dan itu menjadi wilayah yang selalu dilintasi oleh industri-industri. Dan kita juga tahu bahwa di Banten itu industrinya sangat besar, potensi ekonominya sangat besar, pariwisata juga bagus, dan juga budayanya juga sangat bagus dan unik. Makanya kalau saya melihat Banten itu, kalau kita bisa mengelola dengan baik, Banten itu saya yakin dan percaya masyarakatnya akan lebih baik lagi ke depan, dan mungkin potensi-potensi yang bisa disumbangkan dari Banten itu sangat luar biasa untuk Indonesia. Ya kalau untuk Kang Fadel sendiri, kesehariannya selain jadi anggota DPRD sendiri, apa nih? Aku ada beberapa kegiatan dan usaha juga, ya kan, usaha kecil-kecilan. Tetapi memang kita harus menyadari, karena kita harus membagi waktu dan kita juga punya tanggung jawab besar. Jadi sejauh ini saya setahun ini betul-betul fokus dengan tugas dan fungsi saya menjadi anggota dewan. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi aktivitas di luar DPRD sendiri apa? Bisnismen atau seperti apa? Bisnis, terus kadang masih ada tawaran syuting juga, tetapi maksudnya kita harus melihat waktunya dan melihat juga konteks dan temanya. Kalau misalkan nggak sesuai dan maksudnya kurang etis, ya kita nggak ambil, ya kan. Tapi kalau misalkan sifatnya edukasi, ya saya masih bisa ambil selagi waktu nggak mengganggu. Dan kalau bisnis juga kita masih jalan bisnis. Jadi walaupun dengan kesibukannya di sebagai anggota wakil rakyat lah ya, yang mewakilkan rakyat, tapi juga ada waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan dan lain sebagainya bisa diatur mungkin. Kita bisa wakil. Kalau hobinya sendiri apa nih Kang? Ya kalau bisa jujur saja, karena saya dulu suka olahraga, jadi saya tuh suka banget bola, nonton film, dan ngopi. Jadi itu beberapa aktivitas Kang Fadel nih di luar pekerjaan. Nah boleh nih Kang, untuk anak-anak muda mungkin ya, sebagai mewakili anak muda mungkin ya, direpresentasikan anak muda. Melihat anak muda di Banten ini seperti apa nih Kang? Ya saya melihat anak-anak muda di Banten ini sangat maju ya dari sisi kreativitas. Kita melihat dari industri kreatif, anak-anak muda di Banten itu sudah banyak banget yang mulai tampil industri kreatif, atau mungkin dari sisi entertainment. Karena kalau kita melihat dari era sekarang kan kita nggak harus ke Jakarta untuk bisa mendapatkan panggung. Kita bisa mengeksplor kegiatan kita sehari-hari atau budaya kita yang ada di Banten, sehingga teman-teman yang memiliki passion mungkin di industri kreatif atau entertainment, kalau teman-teman bisa menseriusi, saya yakin teman-teman pasti akan bisa mendapatkan atensi publik atau bisa mencapai target-target kehidupan yang sudah direncanakan. Nah, kita lihat sekarang dari berbagai anak muda yang ada di Banten, pengusahanya juga, pengusaha mudanya juga sudah semakin banyak, ya kan.
banyak juga yang berkecimpung di dunia industri kreatif dan juga entertainment. Entertainment ini saya lihat keren-keren anak-anak mudanya. Karena saya lihat dari sosial media anak-anak muda di Banten itu sudah mulai menunjukkan eksistensinya dan sangat diikuti oleh warga-warga yang ada di Indonesia, bukan hanya di Banten. Keren. Dan itu juga bisa salah satu cara untuk mengurangi yang tadi jumlah pengangguran ya. Benar. Dengan begitu juga kan dengan memanfaatkan teknologi masyarakat justru bisa mengurangi angka pengangguran juga ya. Benar. Nah itu gimana dorongan dari Akang sendiri ini untuk supaya anak muda ini bisa memanfaatkan itu? Ya kalau dari saya memang dari sisi pemerintah Provinsi Banten memang harus selalu melibatkan anak-anak muda kita ini yang bergerak di industri kreatif atau mungkin entertainment. Kenapa? Karena dari situ mereka kalau dilibatkan akan mendapatkan semangat yang besar dan atensi sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang betul-betul menjadi keinginannya. Misalkan gini, kalau misalkan ada acara pegelaran seni budaya ataupun mungkin event olahraga, anak-anak muda itu yang ada di entertainment kalau bisa dilibatin. Kenapa? Supaya juga bisa menampilkan apa yang ada di kegiatan-kegiatan ada di wilayah Banten, kegiatan olahraga, kegiatan seni ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan pemerintah. Itu kita bisa kombinasikan sehingga teman-teman ini yang anak muda merasa dirangkul dan juga difasilitasin gitu. Ya Tribuners, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kang Fadel, salah satu anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN. Tadi kita sudah membahas tentang sosok beliau, kisah beliau, sehingga beliau ini bisa menjadi salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Jadi buat kalian untuk dimanapun kalian berada, jangan lupa tonton selalu program-program dari Tribun Banten, khususnya program Bincang Santai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.